dilaporkan. Karena Barreskrim selain menangani kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian juga menangani kasus dugaan pencucian uang dan penggelapan yang menjerat Panji Gumilang. PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKRI. Hasil gelar perkara tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Ya, kita berpegang aja kepada PPATK, ya. PPATK melaporkan itu kepada aparat karena rekeningnya banyak, baik atas nama yayasan maupun atas nama pribadi Pak Panji Gumilang. Itu tidak apa-apa karena PPATK mengatakan unusual. Unusual itu kalau bahasa Indonesianya Pak, nyeleneh. Ya, nyeleneh itu bukan berarti itu terbukti tindak pidana pencucian uang. Boleh-boleh saja. Orang punya rekening banyak, yayasan, lembaga, badan hukum punya rekening banyak, boleh, nggak ada larangan di Indonesia. Tapi kan nyeleneh kalau tidak bisa dijelaskan. Misalnya saya punya rekening 200, ya tidak dilarang, silakan. Bank tidak akan menolak saya punya rekening, tapi kan agak aneh. Anehnya kalau saya nggak bisa menjelaskan. Tapi kalau saya bisa menjelaskan tidak aneh. Oh, yang ini rekening terkait gaji pegawai, yang ini rekening terkait koperasi, yang ini terkait rekening infak, yang ini sedekah dan sebagainya. Dan itu bisa dibuktikan, ya nggak masalah. Yang tidak boleh, rekening itu dipakai untuk kejahatan. Ya itu, ya nggak boleh. Ya, yang mencuci uang itu kan yang paling memungkinkan adalah ini rekeningnya Pak Panji Gumilang kan. Yang mencuci itu adalah di sini misalnya orang punya uang kotor. Apa itu uang kotor? Makanya dicuci. Nah, uang kotor itu uang didapat dari kejahatan. Kejahatan apa? Banyak sekali itu. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, misalnya perjudian, kemudian narkotik, terus perdagangan orang dan sebagainya termasuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam pasal tertentu walaupun ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun. Jadi ada itu termasuk tindak pidana pencucian uang. Jadi untuk dikatakan mencuci uang itu harus ada tindak pidana di sini. Ini tempat cuci. Misalnya kalau di sini kan yang dicurigai rekening kan. Ini katalisnya, tempat cucinya, mesin cucinya di sini. Pemiliknya siapa? Panji Gumilang atau Yayasan Al Zaitun. Yang dicuci di sini dong, bukan yang di sini. Thread masukkan ke rekening pribadi Pak Panji. Thread masukkan ke rekening Al Zaitun. Berarti yang nyuci itu bukan ini, bukan pemilik rekening ini, bukan Pak Panji, bukan juga Pak Yayasan Al Zaitun. Yang orang-orang ini yang ngirim ke sini, katanya ada berapa? 200 sampai 300 rekening. Ya, buktikan dulu bahwa orang ini misalnya melakukan kejahatan perjudian, kejahatan perampokan, kejahatan korupsi, kejahatan apa-apalah. Nah, sepanjang ini tidak terbukti hasil kejahatan masuk ke rekening ini, ya bukan pencucian uang. Kalaupun pencucian uang, maka yang nyuci itu bukan ini, yang di sini. Pemilik yang mengirim, yang mentransfer ini. Nah, apakah misal si A, si B, si C sampai nomor si 200 atau si 300 ini terbukti merampok, terbukti dagang narkoba, terbukti judi dan lain-lain. Ada sekian kejahatan itu, baca aja di undang-undang itu. Nah, kalau terbukti itu kemudian duitnya dia masukkan ke rekening Pak Panji Gumilang. Nah, tinggal tahu nggak Pak Panji Gumilang ini dari kejahatan. Kalau Pak Panji Gumilang nggak tahu dari kejahatan, ya dia tidak terlibat. Karena rekening itu kan siapa saja boleh mentransfer ke rekening, misalnya rekening saya. Saya kan nggak pernah menyeleksi yang ngirim duit ke saya. Kebetulan ada orang tahu rekening saya, kemudian dia kirimi duit. Rekening saya kan nggak ada
alarmnya. Oh ini rekening judi, kemudian rekening saya nolak. Oh ini pencucian apa namanya narkoba ditolak oleh rekening saya. Ya enggak lah. Apalagi sekarang mentransfer itu bisa lewat ATM, bisa lewat kartu kredit, bisa SMS banking, bisa mobile banking dan sebagainya. Very very simple untuk transfer sekarang. Jadi yang nyuci uangnya bukan Panji Gumilang, bukan si Al Zaitun, tapi yang dari sini. Nah,